Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jadi, tanya Hanso, Gaesu pun menjawab, memang kenapa, aku sudah memberitahumu semua yang ku tahu, bajingan. Kau sudah menghajarku habis-habisan, apalagi yang kau inginkan dariku, tanya Gaesu. Hanso hanya diam memandanginya. Gaesu pun kembali berkata, itu semua yang ku tahu. Quadratus adalah grup yang memuja Calamity, dan selain dari tur reguler yang mereka lakukan di area itu, mereka juga menyewa klan berbeda untuk pekerjaan mereka. Kali ini permintaannya adalah untuk mengintai Kang Hanso yang baru menyelesaikan tutorial. Pemohonnya adalah Karlsmoren, bagian dari Bacon. Hanso yang mendengar itu bergumam, Bacon. Dijelaskan, Bacon adalah persatuan dari 6 klan, dan bersama-sama mereka mengelola 6 akar teratas pohon dunia. Karena mereka mengelola akar paling atas, para klan ini adalah yang terkuat. Menurut Hanso, Tab Bacon harusnya berada di bawah perintah Miyamoto. Apa ini berarti lebih dari 1 atau 2 klan terlibat? Hanso pun berkata, saat ini, orang-orang itu seharusnya bersiap untuk tur. Apa orang yang memberimu info ini berada di antara para helpers, tanya Hanso. Gaesu pun menjawab, iya, benar, beberapa helper berada di dalamnya, tapi kali ini, aku mendapatkannya langsung dari Karlsmoren. Hanso dengan aura membunuhnya dia kembali berkata, aku sudah mendapatkan semua yang kubutuhkan darimu. Gaesu yang melihat itu dia dengan cepat berkata, tunggu, aku memiliki lebih banyak untuk dikatakan padamu, intinya. Dengan puas Gaesu mengejek Hanso dan berkata, dasar bodoh, semuanya sampai sekarang hanyalah akting, apa kau tahu tanda apa di dahiku ini, tamatlah kau sekarang. Hanso pun menjawab, Tousan liai demen kau tweetin jealousy kan, itu membuat Gaesu terdiam dan bertanya, bagaimana dia bisa tahu? Gaesu pun bangkit dan berkata, itu benar, dengan Tousan liai ini, aku bisa berbagi penglihatanku dengan orang lain, lokasimu sudah diketahui. Hanso pun berbalik dan berkata dengan santai, oh, menakutkan sekali, kurasa Alu harus melarikan diri sekarang. Gaesu kembali berkata, Karlsmoren, adalah komandan penyerangan Bacon, kau pikir kau bisa kabur? Dia pun bergumam, aku sudah menggunakannya tadi, jadi masih cooldown, tapi sekarang aku sudah tersambung lagi. Hanso pun berbalik dan langsung menghajarnya kembali seraya berkata, kau berada di posisi yang rentan sekarang. Gaesu yang penglihatannya mulai kabur mengutuk Hanso, kau dasar bajingan, aku masih bicara. Setelah Gaesu kehilangan kesadarannya, Hanso pun berkata, berpura-pura lebih sulit dari yang kuduga. Hanso pun mengambil senjata yang dipakai Gaesu dan sebuah benda. Hanso berkata, senjataku sudah rusak, aku harus ambil yang baru, Forgotten Relic, dia punya sesuatu yang bagus dan artefak sekali pakai, mirror clone juga, lumayan ucap Hanso. Setelahnya ada sebuah burung yang terbang. Hanso yang melihat itu dia berkata, aku sudah ketahuan, Karlsmoren. Aku bahkan tidak mengingatnya, jadi mungkin dia tidak terlalu hebat, tapi ini adalah gangguan yang menjengkelkan ketika aku sedang sibuk. Dan ada juga monster yang dari tadi ku dengar suaranya, gerah. Kelihatannya ada sekawanan gertas di dekat sini, gertas ya, ini cukup bagus. Aku akan mengalahkan mereka sebelum bala bantuannya tiba. Terlihat beberapa monster gertas, monster pengembara Yuang membentuk kelompok untuk berburu. Terlihat gerombolan gertas itu mengejar 3 orang itu kelompok dari Quadratus,
terlihat dari tato di dagu mereka yang berwarna merah. Salah satu berkata, "Semua pasukan, gunakan konceal." Terlihat mereka bertiga diselimuti energi merah, itu seperti berteleportasi atau menyembunyikan keberadaan mereka. Setelahnya mereka berada di atas pohon, para gertas itu pun tidak dapat menemukan ketiga orang itu lagi. Mereka bertiga pun menghela nafas. Salah satu dari mereka berkata, "Orang itu bernama Cheng, anggota Quadratus. Kupikir kita akan mati, inilah mengapa aku tidak mau jadi umpan." Yang lain juga berkata, "Berapa banyak lagi gertas yang perlu kita kumpulkan?" Cheng merespon, "Untuk tur, perlu lebih banyak lagi. Namun, karena kita perlu menahan nafas untuk menggunakan konceal, menggunakannya secara terus-menerus akan sulit. Untuk sekarang, karena kita sudah mengumpulkan mereka ke dalam lembah, kita bisa beristirahat sebentar sebelum lanjut lagi." Ngomong-ngomong, apa yang membuat bocah itu begitu lama untuk membawa satu pendatang baru kemari? Temannya pun merespon, "Maksudmu Wan Gaesu, yang menerima permintaan?" Cheng pun membenarkan, "Mungkin dia sedang bermain-main di suatu tempat, meskipun semuanya sedang sibuk." Namun dia dikejutkan dengan sesuatu. Terlihat itu burung yang mengitai Hanso sebelumnya. Merpati pos biru. Hanya satu orang yang bisa mewujudkan seekor merpati dengan kualitas semacam ini. Setelah membaca situasi yang dikirim oleh merpati itu, Cheng pun menyuruh mereka semua untuk mundur. "Kita menerima pesan darurat untuk menuju Danau Kukulza." Terlihat kelopak mata Gaesu yang perlahan membuka matanya. Setelahnya dia melihat tiga orang sebelumnya di depannya. Cheng pun berkata, "Kau sungguh kalah ya, bodoh." Gaesu pun bangkit dan berkata, "Syukurlah aku pingsan di tempat yang racunnya lemah, kakiku hampir terbakar abis." "Bagaimana dengan Hanso?" tanya Gaesu. Cheng pun menjawab, "Dia tidak ada saat aku sampai di sini. Dia membuatmu pingsan dan pergi." "Maksudmu, orang yang selamat dari perut ikan Calamity tidak bisa membawa seorang umula, membuat kita harus membereskan kekacauan yang ditinggalkannya." Gaesu pun berkata, "Sialah, senjataku bahkan, ada apa dengan luka ini?" Sebelum pergi Hanso berkata, "Tidurlah lebih lama lagi, aku akan memberimu hadiah spesial, sebagai gantinya, aku akan mengambil senjatamu." Salah satu berkata pada Gaesu, "Untuk apa kau melamun? Bangun, kita harus pergi melapor." Gaesu pun merespon, "Apa kau bisa diam dulu? Aku yakin dia mengatakan sesuatu." Orang itu kembali berkata, "Ada apa dengannya? Apa kau jadi kecanduan racun atau semacamnya?" Dia pun menyuruh orang satunya untuk menggendong Gaesu. "Kita harus kembali ke perahu. Untuk berjaga-jaga, aku akan menghubungi operator terdekat, dan pemohon juga." Merpati pos biru, skill support yang tidak hanya mengizinkan anggota klan, tapi juga travelers untuk berkomunikasi. Dia bergumam, "Dengan merpati posku, aku hanya bisa mengirimkan informasi yang paling dasar, tapi harusnya inti pesannya tetap sampai." Terlihat seseorang yang menangkap merpati itu. Setelah membaca atau mendengar informasi tersebut, dia menghancurkannya. "Dasar orang-orang bodoh, itu adalah Kalsmeron, ayo bergerak," ucapnya pada si wanita. Tidak berselang lama dia pun tiba di tempat tersebut. Itu membuat anggota di sana terkejut. Cheng menghampirinya dan berkata, "Kau datang begitu cepat, belum lama sejak aku mengirimkan merpati pos." Meron pun menyuruhnya mundur. Dia menghampiri Gaesu dan berkata, "Kerja bagus Gaesu, kau kembali setelah dihajar habis-habisan oleh pendatang baru." "Kalsmoren," ucap Gaesu. "Diperkenalkan, Kalsmoren, komandan penyerangan Beacon." Moren menghajar Gaesu seraya berkata, "Kau pikir siapa dirimu memanggilku dengan nama?" Setelahnya dia menginjak tubuh Gaesu.
aku tidak menyadari kalau Quadratus jadi begitu tidak kompeten. Bagaimana rencanamu untuk membersihkan kekacauan ini? Anggota Quadratus itu pun berkata jika mereka akan bertanggung jawab, namun salah satu dari mereka terkejut menoleh ke suatu arah, dia pun berlari untuk melihat seraya berkata, "Mamasal besar, gertas yang kita kumpulkan di lembah," semuanya melarikan diri dan menuju ke arah sini. Terlihat gerombolan gertas itu berlari ke arah kapal mereka. Mereka meraung marah. Bagaimana mereka, begitu gertas mulai berlari, mereka tidak bisa mengubah arahnya, kami menggunakan trait itu untuk menggiring mereka ke lembah. Kenapa mereka meninggalkan lembah hanya karena kita menangkap salah satu anak mereka dan menuju kemari, terlihat Meron mencium sesuatu, Dia pun mengetahui dari mana bau itu berasal dan melirik kaki Gaesu. Dia pun melempar senjata ke arah kaki Gaesu dan berkata dasar bodoh, itu membuat Gaesu berteriak, "Ah, kakiku!" Meron pun berkata, "Kau membawa sesuatu yang tidak berguna. Ini adalah darah gertas, darahnya menuntun mereka kemari, dan penguat digunakan untuk memperkuat efeknya. Jika aku tidak menggunakan Aronan Striker, maka tidak akan ada yang tahu." Meron pun bergumam, pendatang baru yang baru saja melewati zona merah, sudah menggunakan trait gertas untuk memancing mereka. Setelahnya dia tertawa keras, "Hahaha, semuanya jadi semakin menarik." Dia pun berkata pada salah satu anggota Quadratus, "Kau, bawa Kang Hanso padaku, aku harus melihat wajahnya." Setelah semua yang dia lakukan, orang itu pun merespon, "Tetapi dengan begitu banyak gertas yang berkerumun, perahunya mungkin tidak akan bertahan lama." Meron yang mendengar itu dia geram, "Sepertinya aku perlu memperjelas ucapanku. Aku akan mengurus semua yang di sini." Orang itu pun merespon, namun Meron mendekatinya dan meraih kerah bajunya, "Aku tidak suka mengulanginya." Itu membuat orang itu terkejut ketakutan. Api, tolong selamatkan aku." Meron pun mendesak orang itu, "Jadi segera bawa dia, atau aku akan mengumpankanmu pada gertas. Aku akan mengurus semua yang di sini, jadi segera buat keputusan, gah." "Bluk, Kang Hanso, jika kau pikir ini akan cukup untuk menghentikanku, kau membuat kesalahan besar." Terlihat Meron menggunakan skill sihirnya, itu membentuk bola api ungu, "Aku akan membuatmu menyesalinya." Dia pun melancarkan serangannya ke arah gerombolan gertas, bom, itu membuat para gertas terombang-ambing akibat ledakan serangan tersebut. Di tempat lain terlihat Hanso berkata, "Kelihatannya jebakanku berhasil. Itu akan memberiku sedikit waktu, jadi aku harus terus bergerak." Setelahnya terlihat Hanso yang menusukkan sebuah suntikan besar pada akar pohon untuk menyerap sebuah cairan di dalamnya. Setelah itu Hanso berkata, "Nutrisi di sini sangat sedikit, tidak makan selama 2 hari sudah sangat melemahkan kekuatanku." Cairan nutrisi mengalir melalui akar pohon dunia, beberapa akar menyerap air beracun, sementara yang lain menyucikan dan mengeluarkannya. "Aku harus menemukan akar yang mengandung nutrisi, tapi sejak pohon dunia mati, jumlah akar yang mampu bertahan telah berkurang. Aku telah mendapatkan sebagian besar material yang diperlukan." Terlihat Hanso memegang kantong makanan orang kaya yang egois. "Akan lebih efisien untuk segera keluar dari sini, satu-satunya yang tersisa hanyalah danau terowongan yang dalam, tempat tinggal Kukulza dewasa. Ini bukanlah struktur dengan air yang dangkal seperti di sini, jadi aku perlu membuat jembatan." Terlihat Hanso memegang sesuatu di genggamannya, setelahnya dia melemparnya, itu adalah benih kece, menyerap air beracun untuk tumbuh menjadi daun lotus raksasa. Terlihat setelah benih itu masuk air, itu seperti tumbuh,
tidak berselang lama itu menumbuhkan daun-daun besar yang bisa dilewati Hanso untuk menyeberang. Hanso pun berhenti, akan lebih mudah untuk membimbingnya ke atas, tapi aku akan pergi sendiri. Hanso mengeluarkan senjata barunya, di depannya terlihat banyak kukulza dewasa. Mari berburu, ucap Hanso. Sin berpindah memperlihatkan Meron yang berdiri, dan di sekitarnya terlihat para monster yang terbakar oleh api ungunya. Dia berkata, apa merpati posnya sudah tiba? Si wanita itu pun menjawab, masih dalam perjalanan. Tek, bahkan skill pengintai terbaik hanya bisa digunakan sekali dalam sebulan, dan kau menyia-nyiakannya. Jika kau tidak bertanggung jawab memandu kami akan meninggalkanmu di lau beracun, baik kau maupun Quadratus. Rahel, bawa kami ke lokasi terakhir yang teridentifikasi. Apa kau akan pergi sendiri? Tanya Rahel. Meron pun menjawab, iya, ada kegembiraan tertentu dalam memburu mangsa dengan tanganmu sendiri. Jangan lari lagi sekarang, Kang Hanso. Sin berpindah kembali di tempat Hanso berburu. Terlihat Hanso yang kelelahan, dia berkata, staminaku hampir habis. Aku hampir tidak bisa membuat satu ayunan pedang, ini adalah jantung kukulza terakhir yang kubutuhkan, namun terlihat di belakang Hanso ada seseorang yang sudah bersiap menyerangnya dengan panah, itu sudah siap dilancarkan, wus, Hanso berhasil menghindarinya, serak, orang yang menyerang berdecak kesal, cih, meleset. Hanso pun bergumam melihat anak panah tersebut, skill tipe akurasi. Tidak mudah menghindarinya, terlihat itu kembali dilancarkan ke arah Hanso dengan 3 anak panah sekaligus. Kalau begitu, sing sing sing, namun anak panah itu setelah diblokir Hanso, itu masih berliuk dan mengarah ke arahnya, serak serak serak, itu melukai lengan Hanso, sia, cedera. Tetesan darah itu jatuh di air beracun, yang membuat para kukulza yang lain terpengaruh dan muncul menyerang Hanso karena bau darah. Hanso yang melihat itu dia mencoba melarikan diri dan bergumam, kukulza menjadi bersemangat karena bau darah, merepotkan sekali. Si pemanah itu pun mengutuk, tikus sialan, kukulza yang mengamuk membuat semuanya lebih sulit. Hei! Kita di sini sebagai bantuan, turun sana dan tangkap dia. Diperkenalkan orang ini adalah Miller, anggota Quadratus. Miller pun berpikir, lalu merespon, apa, kau ingin aku pergi ke kawanan kukulza itu, percikan air akan merusak rambutku. Orang itu pun memarahi, dia akan melarikan diri jika kau tidak melakukannya. Kukulza hanya mengejar orang yang terluka, jadi apa yang kau khawatirkan? Dia pun memukul kepala Miller, Kia, baik, jangan teriak, itu akan memberimu keributan. Cheng atau orang itu pun berkata, aku akan mengirimkan merpati, jadi terus sudutkan dia, mengerti, tangkap dia hidup-hidup. Miller pun bergerak, baik, tangkap dia hidup-hidup. Miller pun mengambil senjatanya dan berkata pada Hanso, kau harus terus menghiburku sampai kita berdua kelelahan. Terlihat anggota Quadratus yang lain, lindungi Miller, pastikan dia tidak melarikan diri, mereka memberikan buff untuk Miller. Miller berkata jika sudah lama sejak aku memiliki panggung yang layak seperti ini, mari bermain, wus, dia pun menerjang langsung ke arah Hanso. Sring-sring, dentang, mereka saling beradu senjata dengan intens, namun ada satu kukulza yang menyerang Hanso diam-diam, itu membuat Hanso terkejut, Hanso pun berbalik dan langsung menyerang kukulza itu, serak, setelah menyingkirkannya, terlihat Miller yang berada di belakang Hanso dan berkata, kau lihat kemana tampan. Hanso berhasil menghindari tusukan pedang Miller. Setelahnya Miller menebasnya, namun Hanso masih bisa menghindarinya. Saat terpojok, Hanso menendang ke arah Miller, itu ditangkis dengan tangan Miller, namun itu membuat Miller terjatuh, yang membuat Hanso berhasil menjaga jarak dengannya.
Miller yang bangkit, dia berkata, lumayan untuk orang yang hampir pingsan. Akan kutunjukkan sesuatu padamu karena memberikanku luka di wajahku. Aku tidak akan bersikap lunak lagi padamu, bahkan jika kau menyerah. Dia menjilati bibirnya. Hanso bergumam, dia mendekat ketika Kukulza tertarik dengan darah. Jika aku mengacau, itu akan berbahaya. Situasi ini menguntungkannya. Akulah yang dirugikan jika pertarungan ini berlangsung lama, jadi mengapa tidak merubah taruhannya? Hanso mencengkram pedang di tangannya dengan aura merah, itu berubah bentuk. Miller yang melihat itu sedikit terkejut. Wus, Hanso menyerangnya dengan senjata yang berubah bentuk tersebut, bom. Itu berhasil ditahan oleh Miller. Apa, kupikir kau memiliki sesuatu yang cerdas, tapi hanya segini, ucapnya meremehkan Hanso. Dan pedang tak berbentuk itu, bukankah senjatanya Gaesu? Kamu seharusnya tidak seenaknya mengambil senjata orang lain seperti itu. Sayang sekali luka seperti ini, namun dia baru sadar, apa, lukaku tidak pulih, terlihat lukanya mengalir ke air beracun, kenapa lukanya jadi lebih besar, ini tidak boleh, terlihat Kukulza itu datang mencium bau darah dari Miller, Miller terlihat takut, orang di atas berkata, apa yang kau lakukan? Tenanglah, itu hanya sedikit darah. Miller menjawab, mereka mencium darahku. Di sisi lain terlihat Hanso yang tersenyum, karena saat menyerang dia mengaktifkan cincin Nurmaha, otoritas kedua, pendarahan. Otoritas kedua, dibuka dengan menaikkan stat merah, jangan pikir itu hanya pendarahan biasa, kehilangan darah terus-menerus dalam pertempuran bisa mengaburkan pikiran dan menguras tubuh. Hanso pun bergumam, mempertahankan pendarahan membutuhkan banyak mana, kadi aku ingin menghindarinya, tapi dengan para monster yang ada di sini, yang tertarik pada darah, sekarang situasinya sama. Terlihat Miller yang sedang berusaha melawan arah Kukulza, Hanso pun berbalik, aku bisa keluar dari situasi ini. Anggota Quadratus yang melihat itu mereka menerjang, idiot itu, bantu dia. Cheng tubuhnya gemetar, jika kita kehilangan dia di sini, Karls Moren tidak akan melepaskan kita dengan mudah, aku tidak bisa menghadapi itu lagi. Dia pun memanah para Kukulza itu, aku akan mengurus Kukulza, jadi bidik saja Kang Hanso, perintahnya. Terlihat anggota lain yang mengepung Hanso, Hanso yang melihat itu berkata, nempel sekali, aku akan memberi kalian hadiah. Hanso pun mengambil sesuatu dari dalam kantong makanan, setelahnya dia melemparkan sebuah kepala monster ke air beracun. Miller pun menebas sesuatu yang dilempar Hanso, dia berkata, kabur tidak akan berhasil, namun setelah melihat apa itu dia terkejut, darah. Apa ini, kepala gertas? Hanso pun merespon, apa kau tahu? Darah gertas adalah umpan sempurna untuk membuat Kukulza menjadi liar. Sangat liar sampai mereka tidak berpikir dua kali sebelum menyerangmu. Bayangkan saja apa yang akan mereka lakukan, dengan darah gertas di sekujur tubuhmu, dan benar saja, terlihat para Kukulza itu meraung seperti kehilangan akalnya, mereka yang melihat itu hanya bisa memandangi para Kukulza yang mulai terpengaruh darah gertas. Kau gila, ucap Miller pada Hanso. Hanso yang sudah berada di atas berkata, silahkan bersenang-senang dengan mereka. Terlihat serangan para Kukulza membuat mereka kewalahan, itu menyerang terus tanpa berpikir.